A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatul arham. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Pada para ulama yang saya hormati atas segala fatwa dan nasihatnya, pada Dinas Pertanian Kabupaten Kendal yang saya hormati, pada PT Sorik Angkola Sinergi yang saya hormati, Bapak Dr. Salman Faris yang saya muliakan, pada Bapak Ki Aminuddin yang saya hormati, pada Bapak Habib Usman yang saya hormati pula, dan kepada Bapak Kiai Mahyum yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita telah diberi beberapa kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pupuk organik. Semoga dalam acara sore hari ini membawa berkah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Yang bisa hadir pada siang hari ini yang saya hormati, mengingat waktunya sudah sore, maka acara-acara pada sore hari ini akan saya bacakan. Yang pertama yaitu pembukaan dengan bacaan suratul Fatihah. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap tim dari PT Sorik Angkola Sinergi yang kami hormati, dan kepada bapak-bapak semua pejuang pangan Indonesia, para petani yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita semua masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat berkah ini, itu semata-mata atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Untuk itu marilah kita senantiasa mensyukuri apapun nikmat itu, sekecil apapun itu. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa bisa meneladani beliau. Langsung aja, ini karena waktu juga sudah sore, mohon maaf ini Pak Kiai Mahyum, Pak Dr. Salman dan tim, langsung aja ya prolog. Jadi kemarin beliau Pak Kiai Mahyum sama Pak Ismail datang menemui saya di Boja, jauh-jauh ke sana. Sehari sebelumnya beliau sudah ke kantor, kebetulan saya juga sedang diajak kegiatan di Boja. Nah, singkat cerita bahwa intinya beliau bermaksud mengadakan sosialisasi terkait dengan pupuk, khususnya pupuk organik kepada panjenengan semua. Alhamdulillah ini sudah difasilitasi oleh Pak Yai Mahyum, Pak Dr. Salman dan tim. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau-beliau bisa memberikan tambahan wawasan, bisa menambah pengetahuan kita sehingga dalam aplikasi pertanian di Kabupaten Kendal bisa lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, tapi kami patut berterima kasih, kami sudah dibantu untuk mengumpulkan bapak-bapak sekalian. Tanpa beliau mungkin kami bukan orang sini, kami tidak, bahkan saya baru pertama kali ke Kendal. Ya, yang kedua, terima kasih bapak-bapak semuanya sudah meluangkan waktu datang ke pertemuan ini. Ya, mudah-mudahan setelah kita pulang dari sini kita dapat manfaatnya dan kita dapat melakukan perubahan seperti tadi Pak Arif bilang bahwa saat ini pemerintah mengurangi subsidi pupuk. Dalam arti kita harus mencari alternatif lain, apa sih yang bisa kita lakukan agar produksi pertanian kita tidak boleh turun. Satu itu. Yang kedua, dengan adanya alternatif lain dari pupuk ini, barangkali
yang bisa meningkatkan produksi dari pertanian kita itu apa? Nah, di sini kami mencoba memberikan solusi. Sebetulnya saya agak gimana ya? Mungkin bapak-bapak bertanya, ini dokter kok ngurusin pupuk? Ya enggak? Saya dokter, biar kenal, kan kata pepatah kalau tidak kenal maka tidak sayang. Saya perkenalkan diri, saya Dr. Salman Faris. Saya dokter penyakit dalam, subspesialis hematologi onkologi, jadi keganasan darah dan kanker. Kenapa saya masuk ke pupuk? Jadi ceritanya saya ini juga anak petani. Yang kedua, saya pergi ke suatu daerah, mereka mengeluh, saya bertani, pupuk mahal, giliran panen murah. Nah kok kayak begitu gimana kita hidup? Yang kaya siapa? Yang punya pupuk, ya enggak? Gitu. Nah ini nggak bisa nih dibiarkan begini. Saya punya inisiatif, ketemu sama beliau-beliau ini, ketemu dengan Pak Amin, ketemu dengan Pak Habib Usman. Apa yang bisa kita buatkan untuk negara ini agar bisa kita membantu pemerintah dalam swasembada pangan? Saya ketemu dengan Pak Amin. Dok, kita kalau bertanam itu dilihat dulu medianya bagus atau tidak bagus medianya. Taunya dari mana, Pak Kiai? Saya bilang gitu. Oh, ada alatnya. Sekarang saya mau nanya, pernah nggak kita lakukan analisa tanah sebelum kita bertanam? Pernah nggak Pak? Belum. Berarti setelah ini kita dapat ilmu, harus dilakukan itu. Alatnya ada nggak? Pak Amin ini orang yang hebat. Walaupun beliau belum profesor, kami sebut sebagai profesor ya Habib ya. Saking pintarnya. Saya hanya membantu beliau. Akhirnya saya, Pak Amin, alatnya masih konvensional ini. Saya bantu ya, digital ya. Mudah-mudahan ini kami dalam proses pembuatan, Pak. Harapan saya nanti begitu alat ini ada di kita siap dengan digitalisasi dan sistemnya sistem web, para petani itu nggak perlu datang panggil Pak Amin. Alatnya ada, masukkan analisis, nanti data itu akan masuk ke perusahaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pertanian Kendal atau yang mewakili, yang terhormat PPL dan Gapoktan yang ada di Kabupaten Kendal, dan yang saya banggakan yaitu kepada petani, pejuang, dan mudah-mudahan nanti ada sedikit knowledge atau sedikit pengalaman saya, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan. Amin. Sehingga petani-petani kita ke depan tidak ketergantungan kepada kimia. Yang kedua, sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kuluaran panjenengan sami akan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Terima kasih sekali atas waktunya. Sedikit saya akan berbagi pengalaman-pengalaman saya yang alhamdulillah
sudah dipraktekkan selama kurang lebih 11 tahun. Jadi ketika 2007 saya baru hanya mengenal namanya pH tanah. pH tanah itu dulu pakainya kertas lakmus. Oh iya. Ya, kertas lakmus 2007. Ya. Kebetulan saya dulu seorang guru fisika dan biologi. Jadi mempelajari pH tanah, pH itu tapi pakainya kertas lakmus. Dari awal mula saya mengalami stagnasi di waktu itu tahun 2007 sampai tahun 2012 itu yang namanya pupuk kimia luar biasa. Sehingga ketika saya mengajar kepada santri dan santriwati, ini nanti abad ke-20 bahkan abad ke-21 atau tahun 2020 ke depan, ini tanah sulit untuk ditanami dan akan bergantung kepada kimia. Dan ternyata betul apa yang saya sampaikan itu 20 tahun yang lalu saya ajarkan kepada santri dan santriwati di aliyah waktu itu. Nah, ketika saya baru mengenal satu parameter, pertama di kertas lakmus ya, pH. Alhamdulillah sedikit membantu. Tapi lama-kelamaan yang tadinya hanya parameter pH air waktu itu, berjalannya waktu, semakin tahun, semakin bulan, semakin bulan ke depan, bulan ke depan, tahun ini, tahun ke depan, ternyata alat pH tidak memaksimalkan hasil kinerja dari tanah. Sehingga dari 1, 2, 3 parameter sampai dengan alhamdulillah sekarang, alhamdulillah kami sudah ada pengetahuan knowledge yaitu sampai 17 parameter. Dan ternyata setelah berjalannya waktu 11 tahun ke sini, alhamdulillah saya pernah diundang di PTPN CBD Bandung untuk perkebunan teh. Terus di Palembang CV Pajarkarya punya Pak Agus 250 hektar kopra. Terus di bagian api-api perusahaan dari Malaysia, Pak Sobirin, Tengku Sobirin dari Malaysia. Jadi konsultan bagaimana menganalisa tanah ini, tanah yang tadinya rusak menjadi subur. Dan yang terakhir adalah di PT Sosro tahun 2016 di daerah Tol Jagorawi. Saya diundang ke sana. Dan tahun 2018 waktu itu kalau nggak salah gubernurnya Pak Ahok, saya di Monas diminta untuk bagaimana supaya di Monas ini tanamannya ini hijau merata. Pada waktu itu bagian timur dan bagian selatan itu gersang. Alhamdulillah saya diundang ke sana. Alhamdulillah selesai. Terus di Perhutani di PKB Pekalongan Barat dan Balapulang. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Sehingga saya sudah melaksanakan mapping itu, analisa tanah itu di 430 titik, dan di Jawa Tengah rata-rata tanah yang kedalaman 20 cm, jadi mulai dari 5 sampai 10 sampai 20 cm itu sudah rusak parah, sehingga tanahnya tadi sudah terkontaminasi oleh obat-obat kimia yang sudah akut, yang sudah 30 tahun lebih, ditambah lagi tadi itu.
Sehingga ya maaf kata kita itu justru menindas kepada Ibu Pertiwi, menindas kepada tanah kita. Karena apa? Yaitu tadi. Nah ini hampir 85%. Oleh karenanya mohon maaf ya. Jadi rata-rata pengelolaan tanahnya itu adalah tadi Pak, salah Pak. Boleh menggunakan traktor, tetapi kalau bisa traktornya setelah dipakai harus dicuci Pak. Harus dicuci banyak. Terus jangan sampai tetesan solar atau oli itu dibiarkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bisa jangan borongan Pak, mendingan harian. Karena apa? Yang namanya tukang traktor nggak bodoh. Yang penting aku ento duit sing seperempat. Borongannya biasanya berapa Pak? Yang sebau, setengah bau berapa? Berapa? 500. Nah 500 kalau hanya di di lese-lese untungnya luar biasa. Tetapi coba kalau digerebek Mas, ya mungkin traktor juga kos biayanya tinggi. Tetapi itulah harus. Jadi yang namanya tanah itu minimal harus dibolak-balikan. Ini konsekuensi supaya tanah ini yang tadinya jenuh, yang tadinya unsur hara makrom itu sudah diambil habis, minimal dibalik sehingga dia akan mendapatkan oksigen, sehingga dia akan mendapatkan nitrogen. Jadi alam sekitar kita itu adalah berpotensi memiliki nitrogen 78%, Pak. Sehingga tanah kalau tidak dibalik dalam 20 cm hasilnya tidak akan maksimal. Kebiasaan kita kalau menanam ini khusus padi Pak ya, khusus padi. Biasanya umur 18 sampai umur 22 hari baru ditanam. Betul apa tidak Pak? Nah, betul. Nah, sebaiknya berapa? Sebaiknya ini saya sudah cek ya, saya punya lahan 1000 meter persegi, bisa mendapatkan gabah itu gabah kering giling itu hampir 10,3, hampir 1 ton lebih. Hampir 1 ton lebih lah. Dan ketika diselip hampir 740 paling kecil. Itu 1000 meter. Alhamdulillah sampai sekarang, dan berasnya alhamdulillah harganya mahal. Harganya 16.000, dan itu untuk kalangan sendiri. Saya sudah punya konsumen, jadi hanya sangat terbatas. Oleh karenanya saya berdiri sini akan sedikit memperkenalkan tentang alat-alat tersebut, sehingga nanti minimal jenengan ada gambaran. Jadi yang namanya tanah itu harus diketahui apa penyebabnya dan mengapa seperti itu dan bagaimana solusinya. Oleh karenanya saya mungkin waktunya sedikit ya. Saya biasanya kalau di lain itu bisa 4 jam sampai 7 jam. Tapi karena saya tadi dikasih waktu hanya 30 menit ya Pak Habib. Jadi saya ngalahin ya, saya tidak mau ngomong panjang lebar. Yang penting saya akan memperkenalkan alatnya seperti ini Pak. Ini Pak, jadi alatnya ini namanya hatometer.
ini namanya TDS, ini namanya pH air, ini namanya fertilizer, ini namanya moisturization. Nah, kalau yang ini hygrometer. Nah, satu alat ini ada 3 fungsi. Satu alat. Nah, kalau misalnya sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 3 hampir 18. Oleh karenanya saya akan memberikan hanya sedikit tentang memperkenalkan alat saja. Jadi alat moisturization adalah alat untuk mengukur tingkat kelembaban. Jadi kelembaban tanah itu mulai dari 5 cm, 10 sampai dengan 15 cm itu harus dicatat. Karena apa? Kelembaban tanah ini akan berpengaruh terhadap hasil produksi. Terus yang kedua adalah intensitas cahaya. Kalau musim hujan terus, saya jamin akan perkolihnya akan berkurang. Tetapi ketika ada sinar matahari, ini hasilnya akan maksimal dengan catatan perlakuan dan pengelolaan tata kelola airnya dengan baik dan benar. Nah, ini di sini adalah ada alatnya namanya intensitas cahaya. Jadi alat satu bisa mengedukasi tiga parameter. Terus yang terakhir adalah pH. pH bisa kita ukur, pH tanah itu kedalaman 5 cm, 10 cm sampai dengan 15 cm. Jadi parameter itu yang sejumlah 18 itu nanti dicatat, Pak. Sebelum kita memberikan obat dicatat dulu, Pak. Nah, setelah dicatat hasilnya seperti ini, baru kita berarti ini langsung rekomendasi biasanya keluar atau mungkin 2 atau 3 hari. Oh, berarti tanah tersebut dalam kondisi sakit. Misalnya ya kayak orang lah, misalnya orang penyakit asma, obatnya harusnya apa? Napasin. Jangan penyakit asma dikasih Bodrek atau Paramek, kan nggak bener itu. Nah, alhamdulillah dengan adanya alat ini yang 16 parameter, insya Allah, Pak, insya Allah keluhan tanah panjenengan insya Allah nih ya, yang sudah dari 430 titik, alhamdulillah 98% berhasil. Atometer ini adalah alat untuk mengukur sejauh mana unsur hara makro mikronya ketika tanah yang rusak itu biasanya kita masukkan kabel itu OL itu istilahnya overload itu berarti sudah rusak, Pak. Kalau sudah rusak itu berarti di dalamnya itu sudah yang namanya orang itu mungkin istilahnya sudah diinfus, Pak, ketergantungan kepada infus. Nah, sekarang kalau orang ketergantungan dengan infus, kira-kira bagaimana, Pak? Kan tersiksa. Ini sama dengan tanah yang ada di sekitar kita, Pak. Hampir diinfus. Kalau nggak dikasih urea, kalau nggak dikasih NPK, tidak akan berhasil. Untungnya Gusti Allah masih kasih hujan, kandungan nitrogennya tinggi. Terus udara di alam sekitar kita nitrogennya hampir 78%. Ini subhanallah. Dan untungnya yang rusak hanya kedalaman 5 sampai dengan 15 sampai 20. Dan ini bisa di recovery. Ya, mungkin ini sudah lebih dari 30 menit, Pak. Mungkin nanti ada tanya jawab. Insya Allah nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalau misalnya nanti belum bisa, berarti PR. Saya kira hanya ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat PT Sorik Angkola Sinergi selaku owner Bapak Dr. Salman Paris Harahap, yang kedua Pak Arif wakil dari Dinas Pertanian, terus kepada yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu dan mitra pertanian. Sebetulnya gak banyak Pak yang perlu saya sampaikan karena waktunya sudah jam 2-an Pak ya. Tadi waktunya harus jam 12, molor 2 jam. Jadi gini Pak, perkenalkan nama saya Usman Ali, saya Direktur PT Satria Pupuk Sakti, bergerak di bidang produk fosfat. Fosfat kami ini, mohon maaf Pak ya, beda dengan fosfat umumnya yang beredar kalau jenengan beli produk SP36. Kalau produk kami itu murni fosfat fertilizer yang fungsinya untuk rendemen bobot. Selama ini kan petani kebanyakan tahunya hanya urea, ZA, fosfat, dan KCL atau NPK. Sebetulnya harusnya petani itu kan mengerti, mohon maaf Bapak, bukan menggurui ya. Kebanyakan petani ini kalau tanamannya daunnya hijau, berarti tanamannya subur. Yang sebetulnya itu ada benar banyak salahnya Pak. Contohnya jenengan di pinggir jalan, tanaman-tanaman pohon-pohon masih hijau, itu gak perlu pakai pupuk. Cuman kan dampaknya kan panjang, besarnya batang itu bertahun-tahun baru besar. Sebetulnya kalau kita jabarkan ya mungkin sekitar 10 menit lah Pak ya. Selanjutnya tanya jawab, karena mungkin Pak Dokter ini waktunya terbatas, jam 2 harus take off ke Jakarta. Jadi pertama ini Pak, fungsi N Pak ya, urea. Fungsi N ini sebetulnya di tanah sudah ada, NO2 ya, cuman sedikit sekali pemakaian N ini. Terus fungsi N ini hanya untuk klorofil hijau daun, kalium pematangan buah. Nah, dari dua unsur ini satu yang paling potensi Pak, fosfat. Fosfat ini untuk rendemen, besarnya batang, akarnya juga banyak, dan bobotnya. Nah, ini yang membedakan dengan fosfat yang umumnya jenengan terima. Karena fosfat di luar negeri itu gak dipakai di tanamannya dia Pak. Kita ekspor per bulan 14.200. Harganya jauh Pak. Kami ekspor sudah 13.200. Mereka berdiri pupuk kita itu berdasarkan dengan riset. Jadi kita kalau ekspor itu tulis namanya guano fertilizer fosfat. Kenapa ditulis guano Pak? Karena di tambang kami ini awalnya pembentukan fosfat ini panjang Pak ya. Awalnya itu batuan kapur yang dihinggapi kotoran burung, mungkin bed guano ya, kailawar. Jadi karena batuannya kapur dimasuki dengan fosfat, jadinya mirip dengan di kalsium fosfat. Kalsium untuk pH asam tanah dan fosfatnya untuk penyubur. Inilah bedanya kenapa kok jenengan pakai fosfat yang sudah ada gak maksimal. Karena yang jenengan terima kebanyakan, mohon maaf Pak Dinas, Pak Arif, bukan kami ngajari tentang produk impor, mohon maaf Pak Arif. Jadi kalau produk impor itu pasti munculnya residu. Residu P itu kan asam Pak ya. Dengan curah hujan tinggi itu pasti natriumnya tinggi, asamnya tinggi. Jenengan pakai urea juga asam tinggi, pakai fosfor juga dari impor juga asam tinggi, pakai KCL juga tinggi. Padahal kalau kita mau capek Pak ya, jenengan bisa combine dengan produk organik yang jenengan bisa buat dengan tambahan dengan fosfat kita. Karena fungsinya di sini untuk tanaman tuh hanya P, buku akar, batang, dan buah. Jadi kalau jenengan dikombin dengan mungkin produk yang POC kita, itu unsur hara dan mikronya itu maksimal Pak. Karena
Fosfat ini kalau pupuk itu pasti fungsinya untuk katalisator pemaksimalan unsur yang lain. Dengan catatan karena mungkin keterbatasan produk Orea, lebih bagus pakai produk yang alam. Mohon maaf Pak, ini mungkin terlalu banyak rokok, agak sesak sedikit. Jadi pertama untuk pertanian ini Pak, khususnya padi ya, itu pertama harus bibitnya dulu. Tadi sudah sampaikan dengan Prof. Amin tentang bagaimana pengolahan tanah. Kalau tanah ini nutrisi sudah ada, tanaman pasti subur. Karena pertama ketersediaan massa vegetatif sudah cukup. Itu dengan pakai produk kami yang powder. Itu digunakan paling tidak 10 hari sebelum tanam. Yang kedua, bibit itu tidak boleh melebihi 15 hari setelah dengan tanam. Jadi pertama produk yang tepung, yang kedua itu produk 15 HST yang granul, yang ketiga itu 42 HST pembentukan mulai di masa generatif, setelah itu di usia 62 hari. Nah kalau 3 hal ini dengan saya terapkan, insya Allah sudah melebihi 60% dengan pemakaian NPK yang sudah umum. Dengan catatan kalau bisa Pak, dengan kelangkaan Orea jangan pakai Orea Pak, karena Orea sifatnya itu pasti muncul residu. Karena iklim 2 iklim 2 dengan panas dan hujan, dengan curah hujan tinggi, itu pasti tanahnya asam. Fungsi natrium sangat tinggi Pak. Itu pengaruh pasti tanahnya mengeras. Jadi sudah dites dengan Prof. Amin juga, sangat-sangat kritis. Jadi kalau tanah tidak dipulihkan, dengan mau pakai produk pupuk 1 juta nggak bakal subur. Karena petani kan belum tahu hasil akhirnya pakai produk apapun, belum pernah tahu berapa sih hasil tanamannya. Kalau jenengan bisa terapkan dengan pola organik tambah lama tambah bagus. Yang jelas pertama residu harus diurai dulu Pak. Karena pemakaian jenengan yang berulang-ulang unsur nitrogen itu pasti tanahnya mengeras dan rusak. Jadi untungnya karena lahan-lahan jenengan masih banyak Pak ya. Ya alhamdulillah hanya cukup untuk bertahan hidup tiap bulan Pak ya. Tapi kalau jenengan itu bisa diterapkan dengan ilmu kita, karena kami juga petani Pak ya. Saya punya lahan di Malang itu 9,5 hektar. Saya nggak pernah ngasih keluarga saya, hanya cukup dari 9,5 hektar. Dengan keuntungan ya lumayan ratusan juta Pak, bisa miliar. Hanya 3 komoditi. Pertama padi, kedua jagung, ketiga tepung. Pemakaiannya hanya unsur P dengan fosfat tepung di awal masa vegetatif, yang kedua di masa generatif yang saya sebut tadi 15, 42 dan 62 hari. Yang jelas perlakuan pupuk juga beda. Kalau 15 hari sebelum tanam, waktu jenengan buat gulutan, itu dikasih tepung 1 ton. Yang kedua 1 bulan setelah tanam, itu fokus untuk tepung. Kalau jagung itu 2 kali aplikasi. 225 ini di 15 hari sebelum tanam, dan 15 hari 225 setelah tanam. Hanya 2 kali. Tapi kalau padi itu 4 kali. Itu baru maksimal Pak. Nanti ada video yang didemokan dari saudara kita Pak Firman tentang tanaman-tanaman yang sudah berhasil dengan produk anjuran kita. Jadi tidak boleh lepas dari aplikasi kita Pak. Pertama, tanah dipulihkan dulu. Kalau sudah pH di atas 6, itu pasti fosfatnya jadi katalisator, jadi lebih maksimal. Jadi kalau akar sudah kuat, batang sudah banyak, otomatis dengan pupuk susulan berikutnya dengan produk granul itu pasti maksimal Pak.